Shalom adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna tanggal 20 Juni 2021. Untuk pelayan firman pada pagi hari ini akan dibawakan oleh Kaolin di kelas Eka dan Kaledi di kelas Dwi. Adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita, Kak Vita ajak adik-adik untuk mempersiapkan bacaan Alkitab kita. Untuk bacaan Mazmur berbalasan terambil dari Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Dan untuk bacaan firman Tuhan terambil dari kitab Nehemia 3 ayat yang pertama hingga yang ke-8. Adik-adik, Kak Vita mau mengingatkan untuk persembahan. Uang persembahan bisa dimasukkan ke dalam amplop, kemudian adik-adik berikan kepada orang tua adik-adik, sehingga orang tua adik-adik bisa membawakannya ke gereja. Baik adik-adik, kita akan mulai ibadah kita. Kak Vita ajak adik-adik untuk bersaat teduh terlebih dahulu. Saat teduh selesai. Marilah kita berdiri menghadap Tuhan dan memuji namanya dengan bernyanyi bersama dari Gita Bakti 5, bait yang pertama dan yang kedua, bernyanyilah biduan muda-mudi. Adik-adik, posisi masih berdiri, kita akan masuk dalam doa pembuka. Mari kita satukan hati kita mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini Tuhan, karena Engkau telah mengumpulkan kami bersama beribadah pada ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna pagi hari ini Tuhan, secara daring. Ya Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, biarkanlah kehendak-Mu yang terjadi, bukan kehendak kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pelayan firman, yaitu Kaolin dan Kaledi, kiranya Engkau berkati mereka, supaya apa yang akan disampaikan oleh mereka dapat kami mengerti, dan dapat kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik, marilah kita membaca Mazmur berbalasan kita secara silih ganti yang terambil dari kitab Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga. Mazmur 133 ayat yang pertama sampai yang ketiga yang menyatakan nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Baik adik-adik, Kak Vita persilakan adik-adik untuk duduk kembali. Kita akan menyambut pemberitaan firman Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan sambil bernyanyi dari Kidung Jemaat 364, bait yang pertama dan yang keempat, berserah kepada Yesus.
Marilah kita bangkit berdiri, kita akan membaca bacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Nehemia 3 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Nehemia 3 ayat yang pertama sampai yang ke-8 yang menyatakan, maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesezabel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Bana mengadakan perbaikan. Dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bahunya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Paseah dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka Melaca, orang Gibeon dan Yadon, orang Meronot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikianlah pembacaan Alkitab kita. Haleluya. 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 Baik adik-adik, dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu kita akan berpisah kelas. Untuk yang kelas EK akan bersama dengan Kak Olin, dan untuk kelas Dwi akan bersama dengan Kak Ledi. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar? Kak Ledi harap kita semua dalam keadaan yang begitu luar biasa. Oke, tadi kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan yang terambil dalam kitab Nehemia pasal 1 hingga pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-8. Dan tema pembacaan firman kita di pagi hari ini adalah tentang hidup bergotong royong. Adik-adik yang terkasih, kitab Nehemia yang kita baca ini, dia ingin memberitahukan kepada kita tentang pekerjaan besar untuk menggenapi rencana Allah kepada bangsa Israel, yaitu tentang membangun kembali tembok Yerusalem yang telah runtuh. Jika kita mendengar kata-kata tembok, adik-adik, yang ada dalam pikiran kita, imajinasi kita adalah tentang kekuatan tembok itu tersendiri. Ya. Kemudian seberapa besar sih kekuatan tembok itu, dan seberapa nyaman orang yang tinggal di balik tembok itu. Nah, hal inilah adik-adik yang sudah tidak didapatkan lagi oleh bangsa Yehuda, ya. Kenapa? Kalau kita tilik kembali ke belakang, ya, bangsa Yehuda ini membuat Allah menjadi murka, ya. Kejahatan mereka membuat Allah menjadi marah, sehingga Allah mengizinkan bangsa Babel untuk masuk, menyerang, memporak-porandakan Yerusalem pada saat itu, ya. Dan itu terjadi pada masa pemerintahan Raja Nebukadnezar, ya. Dia masuk, dia memporak-porandakan Yerusalem, ya, dia meruntuhkan semua tembok-tembok Yerusalem dan membakar pintu-pintu gerbang. Nah, kemudian ya Allah juga mengizinkan Nebukadnezar untuk apa? Membawa orang-orang Israel ini ke dalam pengasingan, ya, atau biasa kita sebut pembuangan bangsa Israel ke Babel. Ya, sehingga mereka sudah tidak mempunyai identitas lagi karena mereka sebagai bangsa buangan. Nah, kemudian setelah 70 tahun adik-adik, ya, bangsa Persia, ya, dalam kepemimpinan Raja Kores berhasil merebut, ya, mengalahkan bangsa Babel ini, ya, sehingga
bangsa Israel ini ya diizinkan ya untuk kembali ke Yerusalem dan membangun bait Allah dan berdoa di sana ya. Nah, di sisi lain adik-adik ada yang namanya Nehemia ya. Siapa itu Nehemia? Nehemia adalah orang keturunan Israel ya. Dan dia bekerja sebagai juru minum raja ya, yang dalam hal ini adalah Raja Artasasta. Nah, adik-adik yang terkasih, pekerjaan sebagai juru minum ini adalah jabatan yang tinggi ya. Karena sebelum raja meminum minumannya, nah juru minum inilah yang akan menseleksi ya, memastikan bahwa saat raja meminum maka raja akan baik-baik saja. Nah, adik-adik yang terkasih, karena raja begitu percaya dengan Nehemia, maka raja melihat, kenapa sih Nehemia, kok kamu begitu murung, kok kenapa kamu begitu sedih? Nah, terjadilah percakapan bahwasanya Nehemia begitu sedih karena apa? Dia mendengar bahwa bangsa Israel mereka akan kembali ke Yerusalem. Tapi ternyata keadaan Yerusalem pada saat itu sedang porak-poranda ya. Untuk tinggal kembali bisa, tapi mungkin mereka akan mendapat ancaman dari pihak lain, pihak-pihak luar ya. Kemudian setelah berbicara dan mempertimbangkan panjang lebar, raja yang begitu percaya dengan Nehemia, dia memberikan surat kuasa kepada Nehemia untuk pulang kembali ke Yerusalem dan memimpin pembangunan tembok Yerusalem kembali. Nah, adik-adik yang terkasih, setelah orang-orang Israel ini mereka pulang dari pembuangan, mereka melihat ya bahwa tembok-tembok yang dulunya begitu megah, begitu tinggi, begitu tebal ya, semuanya itu kini tinggal reruntuhan saja ya. Bagaimana kita bisa tinggal di dalamnya kalau semua tinggal puing-puing? Nah, kemudian adik-adik bersama-sama dengan mereka ada yang tadi namanya Nehemia. Kemudian Nehemia mengatakan kepada orang-orang sebangsanya ya, orang-orang Israel, dia bilang begini. Kalau kita baca di dalam Nehemia pasal 2 ayat 17 dikatakan, kamu lihat ya, kemalangan yang kita alami yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem supaya tidak ada lagi dicela. Adik-adik yang terkasih, ya Nehemia mengatakan hal seperti itu ya, untuk membangun kembali tembok Yerusalem bukan karena Nehemia ini kaya, bukan karena Nehemia ini kuat, bukan karena Nehemia ini orang kepercayaan raja, tidak. Kalau kita baca selanjutnya pada ayat yang ke-18 ya, Nehemia berkata ya, bukan karena aku kaya, Nehemia berkata semua yang diberikan kepada kita ya, itu semua karena kasih Allah ya. Jadi dalam artian gini adik-adik, mereka kembali dari pembuangan dan Nehemia mendapat izin dari raja Persia untuk membangun kembali tembok Yerusalem, itu semua karena Allah yang bekerja, Allah yang menyertai mereka. Sehingga mendengar perkataan begitu, mereka katakan apa di ayat yang ke-18 adik-adik? Kami siap untuk membangun ya. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu, yaitu membangun tembok Yerusalem. Adik-adik, orang-orang Israel ini mereka merasa harus membangun kembali. Kenapa? Ya, karena ya dengan membangun kembali membuat mereka bisa aman ya. Mereka bisa terhindar dari ancaman orang-orang yang ada di luar yang ingin mengganggu bangsa Israel. Nah, tembok-tembok Yerusalem dan pintu-pintu gerbang ini bisa dibangun dan diwujudkan itu kalau ada kebersamaan adik-adik ya. Ada tindakan nyata, tindakan yang konkret dan harus bekerja secara bersama-sama atau secara gotong royong ya. Tentunya ya, kalau kita berbicara tentang gotong royong, kerja secara bersama-sama, kalau gotong royong itu memang kerja bersama-sama, tapi dilakukan dengan ikhlas ya, tanpa pamrih ya. Seperti itu adik-adik. Nah, tentunya dalam pembangunan tembok Yerusalem ini membutuhkan orang-orang, membutuhkan sumber daya manusia yang tidak sedikit adik-adik ya, membutuhkan sumber daya manusia dan pekerja yang begitu banyak. Nah, pertanyaannya adalah apakah setiap orang yang terlibat dalam pekerjaan itu bisa bekerja bersama dan bekerja sama? Nah, itu pertanyaannya. Apakah mereka bisa bekerja bersama dan saling bekerja sama? Atau hanya cuma mau bekerja sama tapi tidak mau bekerja bersama-sama? Nah, adik-adik Nehemia 3 ini ya, kalau kita lihat ini sangat unik ya, Nehemia pasal 3 ini. Kenapa? Karena dia mencatat semua nama-nama klan, semua nama-nama keluarga lengkap ya, di sedetail-detailnya tanpa dibuang satu pun adik-adik ya. Orang-orang siapa yang terlibat di dalam pembangunan tembok ini semua dicatat dengan begitu lengkap. Demikian juga
Dicatat bagian demi bagian tembok itu, ya. Dibangun oleh keluarga ini, ya, dari ujung ke ujung, sambung menyambung sampai dengan ujung yang satu bertemu dengan ujung yang lainnya, ya. Kalau kita lihat adik-adik di dalam Nehemia pasal 3 ini, ya, tentang bagaimana mereka hidup, ya, bergotong royong dalam membangun tembok Yerusalem ini, kalian dia akan bacakan di Nehemia pasal 3 ayat yang pertama. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam saudara-saudaranya lalu membangun kembali pintu gerbang domba. Mereka mentabiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentabiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Adik-adik yang terkasih, di sini kita bisa lihat ya. Mulai dari pemimpin rohaninya, mulai dari imam besarnya, para imam-imam semua turun tangan adik-adik. Ya, mereka semua ikut ambil bagian, mereka semua bekerja, ya. Tidak ada yang namanya kelompok ini bekerja lebih sedikit, kelompok itu tidak adik-adik. Kalau kita lihat ya, dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, ya, malahan imam-imam besar ini mereka apa dikatakan di sini, mereka membangun, ya. Berarti ada pekerjaan di situ adik-adik. Setelah mereka membangun, mereka mentabiskan, mereka menyucikan lagi apa yang sudah mereka kerjakan, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bukan hanya dari golongan tertentu saja yang diajak untuk bekerja, tapi semua golongan adik-adik ya, tanpa terkecuali. Mereka semua turun tangan. Lalu Nehemia mencatat adik-adik, ada pula nama kelompok-kelompok yang membangun tembok itu, ya. Tapi ya, di dalam ayatnya yang kelima, Nehemia pasal 3 ayatnya kelima, dikatakan juga adik-adik, ya, ada beberapa catatan khusus, ya. Dan berdekatan dengan orang-orang Tekoa, hanya pemuka-pemuka mereka yang tidak memberikan bahunya untuk pekerjaan Tuhan mereka. Jadi ada juga adik-adik mereka yang tidak mau bekerja. Ada juga mereka yang tidak mau ikut ambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem. Nah, kalau kita lihat yang tadi Kaledi bilang, bahwa bukan hanya cuma segelintir orang, tapi semua orang, kalau kita baca dalam Nehemia 3, ya, ayatnya yang ke-8, dikatakan, berdekatan dengan mereka Uziel bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia Hanaya seorang juru campur rempah-rempah. Ya, mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Adik-adik kalau bisa dilihat ya, pengrajin emas ya, kemudian juru campur rempah-rempah, ini adalah pekerjaan yang bisa kita bilang pekerjaan yang halus. Tapi mereka bersedia memberikan kekuatannya, memberikan otot-ototnya untuk ikut ambil bagian dalam pembangunan tembok Yerusalem. Bukan hanya itu adik-adik. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-12 ya, dikatakan, kali dia akan baca bagi kita semua. Salum bin Halohes mengadakan perbaikan bersama-sama anak-anak perempuannya. Ya, Salum hanya memiliki anak perempuan adik-adik, dan dia tidak punya anak laki-laki. Tapi jelas dalam firman Tuhan dikatakan bahwa dia bekerja bersama-sama dengan anak-anak perempuannya. Berarti mau laki-laki, mau perempuan, mau dari imam sampai kepada yang terkecil-kecilnya adik-adik, semua mereka melakukan pekerjaan ini secara bersama-sama. Ya, terus dikatakan apakah semuanya ikut ambil bagian? Apakah semuanya setuju? Ternyata tidak juga adik-adik. Ada juga kendala. Ada yang setuju, ya. Ada yang tidak setuju. Ada yang tidak mau ambil bagian. Ada juga yang bersikeras ya bahwa ini mustahil. Ya, tapi kalau kita lihat dari firman Tuhan ini adik-adik, bahwa tidak ada seorang pun yang menjadi tokoh utama dalam pembangunan tembok Yerusalem. Kenapa? Ya, karena semua orang dikatakan sangat penting, ya. Semua orang mengambil bagian yang sama dalam pembangunan tembok Yerusalem. Jadi tidak ada satu orang tokoh pun yang lebih menonjol daripada yang lain, tidak. Semuanya sama, ya. Mereka semua berada dalam bagian yang sama. Tidak ada yang lebih menonjol, ya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada yang lain. Semuanya sama, ya. Karena apa adik-adik? Tidak ada seorang pun yang bisa hidup tanpa orang lain, ya. Semua memerlukan orang lain supaya mereka dapat mengerjakannya secara bersama-sama, ya. Supaya apa yang mereka kerjakan, yang dalam hal ini adalah tembok Yerusalem, dapat dilakukan dengan lengkap, dengan utuh, dan juga demi kemuliaan nama Tuhan. Apa yang Tuhan rencanakan ya, dalam firman Tuhan yang kita baca, bahwa apa yang sudah Tuhan rencanakan tidak mungkin bisa terbantahkan, tidak mungkin bisa dibatalkan hanya cuma segelintir orang yang tidak percaya, orang yang tidak setuju. Asalkan apa adik-adik? Kita selaku anak-anak Tuhan memang benar-benar ingin bekerja, memang ingin berkarya. Demi apa? Demi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tuhan turun tangan adik-adik ya, dalam ikut ambil bagian ya, membuat anak-anaknya bekerja secara bersama-sama. Nah,
Inilah adik-adik yang dapat membuat bangsa Yerusalem itu menjadi bangsa yang besar. Mereka dapat membangun kembali tembok Yerusalem, dan semua itu bisa terjadi karena Tuhan semata adik-adik, bukan karena yang lain ya. Semua terjadi karena izin dari Tuhan ya. Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu terjadi. Nah, adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang sudah kita baca, kita dengarkan bersama-sama, kiranya kita sebagai anak Tuhan ya bisa mengambil segala pekerjaan Tuhan ya. Bukan saja di gereja ya, tapi di seluruh pekerjaan Tuhan yang lainnya ya. Karena pekerjaan Tuhan itu bukan hanya di gereja, ada juga di tengah-tengah masyarakat, ada juga dalam keluarga kita ya, di rumah tangga kita ya. Semua itu adalah pekerjaan Tuhan adik-adik. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam firman yang kita baca ini, Tuhan mau ajarkan kita untuk bagaimana kita bisa hidup bersama-sama, bekerja bersama-sama. Jangan hanya menjadi orang yang berkata, lihat ini kurang, lihat itu kurang ya. Tapi kita tidak bikin apa-apa, kita hanya berpangku tangan, terus kita menunggu orang lain yang mengerjakannya itu ya. Mustahil adik-adik. Tuhan mau apa? Saat kita melihat itu, kita juga turun tangan, kita ambil bagian di dalamnya. Sekecil apapun yang kita lakukan, itu akan membawa dampak yang begitu luar biasa demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi adik-adik, dalam hidup bersama di dunia ini ya, Tuhan mau mengajarkan kita ya, sebesar apapun kekuatan yang kita miliki ya, kita tidak akan mampu menyelesaikan segala pekerjaan itu kalau kita sendiri. Karena apa? Kita membutuhkan orang lain yang ada di sekitar kita ya. Ketika kita menjalin kerjasama, sebesar apapun rintangan, sesulit apapun seperti pembangunan tembok Yerusalem, ya, yang kalau dilihat, wah pasti sulit, ya. Tetapi kalau kita melakukan itu secara bersama-sama, secara bergotong royong dan mengandalkan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Adik-adik yang terkasih, kemudian apa aplikasinya dalam kehidupan kita saat ini? Apalagi dalam pandemi sekarang ini, adik-adik, ya. Sekarang segala sesuatu kita lakukan dari rumah, ya kan? Dengan melakukan segala sesuatu dari rumah itu bukan berarti kita tidak melakukan apa-apa, adik-adik hanya duduk diam, tidak, ya. Kita bergotong royong, kita membantu pemerintah, ya, dengan orang-orang lain yang juga kerja dari rumah, yang juga sekolah dari rumah, ya, untuk tidak keluar, ya, tidak berkumpul-kumpul sehingga apa? Menimbulkan lagi korban-korban dari pandemi yang baru, ya. Menimbulkan lagi saling menularkan, ya, itu yang dijaga, ya. Bagaimana kita anak-anak Tuhan bisa ikut ambil bagian dalam membuat dunia ini menjadi lebih baik, ya. Setidaknya kita berperan juga dalam membantu pemerintah agar pandemi ini bisa berakhir. Banyak kok adik-adik di belahan dunia lain, ya, yang mereka terbebas dari pandemi ini. Sekarang bagaimana, ya, kita selaku anak-anak Tuhan harus bisa ikut ambil bagian, ya, supaya suatu saat kita bisa bertatap muka, kita bisa bertemu kembali, kita bisa saling berjabatan tangan, kita saling berpelukan, ya, bukan pelukan online, bukan jabat tangan online, bukan bertemu online, tapi secara langsung, ya. Kemudian adik-adik dalam pelayanan juga, ya, kita diajarkan tentang bagaimana gotong royong seperti pembangunan tembok Yerusalem, ya. Ayo semua ikut ambil bagian, ya. Jangan ada merasa lebih rendah daripada yang lain, tidak, ya. Karena di dalam pelayanan ini, semua orang harus terlibat di dalamnya, ya. Jangan harus, Kak, saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, terus kita menjadi down, ya. Kita tidak mau ambil bagian, ya. Misalnya dalam suatu pelayanan, ya, yang baca Alkitab, adik-adik layan, yang membawa firman Tuhan adalah kakak layan, yang menyanyi adalah kakak layan dan adik layan. Jadi semua ambil bagian, ya. Jangan menganggap bahwa, aduh saya nggak bisa dalam pelayanan, ya. Tapi kita harus percaya diri, ya, untuk ambil bagian bersama-sama dalam pelayanan. Kemudian dalam kehidupan kita adik-adik, dalam keluarga, ya, dalam rumah tangga, kita ada papa, mama, ya. Ya, selama ini hanya mama yang melakukan pekerjaan rumah. Nah, tapi setelah pandemi ini, kita semua kan di rumah saja tuh. Nah, bagaimana cara kita supaya bisa membantu mama bergotong royong bersama-sama melakukan pekerjaan rumah, ya, menyapu, nyuci piring. Kalian yakin adik-adik sudah pada SMA, SMP kan semua sudah tahu kan bagaimana caranya nyuci piring, nyetrika, nyuci baju dan lain sebagainya. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Bagaimana anak-anak Tuhan juga bisa menjadi pribadi-pribadi yang dapat membantu, ya, membantu
orang-orang yang ada di sekelilingnya, ya, bergotong royong bersama-sama, ikhlas tanpa pamrih, ya, tanpa saya lakukan ini supaya besok-besok kalau saya susah mereka juga bantu saya, tidak, ya, segala sesuatu dilakukan dengan ikhlas. Nah, adik-adik yang terkasih, itulah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup bersama-sama, hidup bergotong royong, saling support satu dengan yang lain, dan tidak menganggap bahwa kita jauh lebih penting daripada orang lain. Tidak, adik-adik. Tapi Allah mau mengajarkan kita tentang kebersamaan dalam melayani Tuhan. Kiranya kasih Tuhan selalu menyertai kita, adik-adik, dan biarlah firman ini boleh selalu tetap ada dalam diri kita, dan kita boleh menjalankan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari, demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Setelah mendengar firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar bersama, marilah kita merespon firman Tuhan dengan bersama-sama menyanyi dari Kidung Jemaat 256, Kita Satu di Dalam Tuhan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, marilah kita siapkan hati kita dengan sikap yang sempurna karena kita akan masuk dalam doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kak Olin. Mari kita satukan hati, mari kita berdoa. Bapa ini surga, terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, dengan kakak Layan, dengan teman-teman persekutuan Teruna yang lain Tuhan. Kami bersyukur sekali pada kami boleh menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa, kami anak-anak-Mu yang masih duduk di bangku SMP SMA ini Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Biarlah kehidupan dan hidup kami ini Tuhan terus bisa berdampak Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak Kristen, teruna-teruni Kristen yang bisa memberikan kepada dunia ini, kepada sekitar ini, bahwa kami berbeda dan kami ingin menjadi terang dan garam Tuhan dimanapun kami berada. Kami berdoa untuk studi kami Tuhan. Engkau yang sangat tahu segala pergumulan kami, bagaimana kami bisa menyelesaikan semua tanggung jawab kami, tugas-tugas kami, ujian-ujian kami. Kami yang sangat struggle Tuhan, bergumul dengan sekolah tidak tatap ini Tuhan, sekolah online ini. Ya Tuhan, kiranya Kamu menolong kami, berikanlah kami kemampuan lebih Tuhan, supaya kami bisa memaksimalkan setiap waktu yang diberikan oleh guru-guru, sehingga kami tidak memberikan alasan kepada diri kami, bahkan bagi sekitar kami, bahwa pandemi ini membuat kami mundur Tuhan, membuat kami tidak bisa berkarya, kami tidak bisa menjadi yang pribadi lebih baik lagi. Kami tidak ingin pandemi ini membuat kami kalah menjalani hidup-hidup kami ini Tuhan. Kami juga ingin berdoa Bapa untuk orang tua kami, keluarga kami, mama, papa, oma, opa kami, kakak, adik kami Tuhan. Segala hal yang terjadi di rumah tangga kami, Engkau yang sangat tahu Tuhan. Segala doa-doa yang dipanjatkan di keluarga kami, Engkau yang sangat tahu Tuhan. Bapa, biarlah kami anak-anak-Mu ini Engkau berikan kekuatan agar kami juga bisa menguatkan keluarga kami Tuhan. Dalam segala usaha, daya dan upaya keluarga kami Tuhan, untuk memenuhi kebutuhan ekonomi di keluarga kami, kami menyerahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau tidak akan menguji anak-anak-Mu melebihi kekuatan mereka Tuhan. Pun kami menyerahkan kesehatan
kami semua, baik anak-anak-Mu, baik keluarga kami semua ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Bapa mau menolong, mau menyertai, mau terus membimbing, supaya apa yang kami makan, apa yang kami lakukan sehari-hari, itu membuat kami selalu sehat, kami selalu bisa beraktivitas dengan prima, dengan baik. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, mara bahaya, hal-hal buruk Tuhan. Biarlah kami bisa menjalani hari-hari kami dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang minggu ini Tuhan. Kami menyerahkan minggu depan setiap hari ke dalam tangan pengasihan-Mu. Berikanlah kami kerinduan untuk kami terus mau berdoa kepada-Mu Tuhan. Kami terus mau rindu untuk membaca firman Tuhan. Berikanlah kami kerinduan itu Tuhan, sehingga setiap hari kami menjalani hari-hari berdasar dari firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah segala ucapan syukur kami, permohonan kami, doa syafaat kami yang kami naikkan dan kami alaskan hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berilah kami pada hari ini makan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Karena begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan bagi kita, marilah kita memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 79, bait yang pertama, Beri Padanya. Beri padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaan dan Ia untuk kamu. Adik-adik, Kak Vita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan membawa persembahan kita dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, baru saja kami memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya Engkau layakkan persembahan ini Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu. Dan biarkanlah persembahan ini dapat berguna bagi sesama kami. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Adik-adik tetap berdiri. Sebelum kita menerima berkat dari Tuhan, marilah kita memuji nama Tuhan untuk mengakhiri ibadah kita dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat 422, bait yang pertama dan yang kedua, Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap, karena masing-masing di sekitarnya dalam dunia ini bersinar.
Adik-adik, kita akan pulang ke rumah kita masing-masing dan kita akan menerima berkat Tuhan. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Baik adik-adik, ibadah kita pada pagi hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Kita akan bertemu melalui Zoom jam 4 sore. Untuk informasi selanjutnya nanti akan disampaikan melalui grup WA. Kak Vita ucapkan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.